Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Anak-anak, kali ini kita akan belajar SKI materi tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bertafakur atau mengasingkan diri dari Gua Hira. Dan di mana letak Gua Hira? Gua Hira terletak di Jabal Nur atau Bukit Nur yang tidak jauh dari kota Mekah. Dan Nabi Muhammad bertafakur bertujuan untuk apa, anak-anak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertafakur atau mengasingkan diri bertujuan untuk menjauhkan dari pergaulan dan kebiasaan penduduk Mekah yang suka berjudi, mabuk-mabukan, dan perang dan lain-lain. Suatu malam, ketika Nabi Muhammad SAW bertafakur atau mengasingkan diri di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu yang pertama, dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Ketika itu Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad dan berkata, "Iqra ya Muhammad," yang artinya bacalah wahai Muhammad, sampai diulang 3 kali, "Iqra ya Muhammad." Dan Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi. Ummi itu apa toh? Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Setelah 3 kali malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk membaca Iqra, kemudian malaikat Jibril melafalkan surat Al-Alaq 1 sampai ayat 5. Anak-anak, semuanya kalian sudah pada hafal belum surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5? Kalau kalian sudah hafal, bagus. Nah, mari anak-anak kita lafalkan bersama surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik anak-anak, itu tadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW merasa takut dan badannya gemetar. Kemudian beliau pulang menemui istrinya. Khadijah menenangkan Nabi dan mengajak ke rumah saudaranya, menceritakan kejadian yang dialami Nabi. Saudaranya bernama Waraqah bin Naufal. Ia adalah seorang pemeluk Nasrani yang taat dan mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Setelah mendengar cerita tersebut, Waraqah berkata, "Demi Tuhan, Dia telah memilihmu menjadi nabi umat ini. Malaikat Jibril telah datang kepadamu sebagaimana datang kepada Nabi Musa alaihissalam." Mendengar cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW dirinya menjadi agak tenang, dan setelah menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Muhammad SAW telah diangkat sah menjadi seorang nabi. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di
part yang kedua. Oke. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.